menghendaki figur seperti Jokowi, sederhana, kemudian tegas, jelas. Nah, cuma problemnya kan begini, soal partai. begini aja. Pak, jadi Jokowi ini saya melihat ada indikator yang perlu kita ungkap, masalah keberanian. Ini saya bandingkan dengan Ahok ya. Misalnya kalau Ahok tidak berani, mungkin sampai sekarang belum tentu menjadi wagub DKI. Dan kalau kita berbicara Jokowi, ini kita juga berbicara Ahok kan, artinya dalam satu tim begitu. Saya melihat bahwa Jokowi harus punya sikap. Jadi saya tidak setuju kalau 1000% nasib Jokowi di tangan Megawati. Nah ini yang saya lihat bahwa faktor keberanian ini mesti ada Bang Ara, Bang Roy. Faktor keberanian mesti ada dari Jokowi. Jadi artinya kenapa nggak capresnya Megawati aja dong? Maksudnya berani gimana? Begini, mestinya Jokowi sudah menunjukkan bahwa dia memang capres yang didukung oleh banyak orang. Dia harus declare seperti itu. Entah waktunya setelah pileg atau sebelum pileg. Yang declare siapa? Kan begini Pak, ini masalah keberanian. Masalah keberanian. Ini kan kalau misalnya Jokowi mendeklar, mungkin PDP menolak, tapi partai lain menampung dia, kan bisa seperti itu. Nah, ini saya perlu waktu 1 menit menjelaskan. Justru politik ya, ada Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini caranya begitu. Karena berani, ya, kemudian bagaimana sebagai kader partai, kemudian aturan partai, keputusan partai dilawan, diabaikan. Ini dari PDP, ini suara rakyat. Ini suara rakyat. Kalau misalnya tidak mencalonkan PDP tidak mencalonkan Jokowi, misalnya ini kita bicara politik, maka mungkin banyak orang yang golput, Pak. Nah, itu yang ini balik lagi ke etika politik. Justru itu saya katakan tadi contohnya. Saya mau menjelaskan hubungan Mbak Mega sama Mas Jokowi. Ya, Mbak Mega 2 kali mencalonkan Jokowi menjadi wali kota. Ya, dari 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ya, kemudian menjadi calon gubernur. Hari ini surveinya Mas Jokowi jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Tapi Mbak Mega tidak cemburu, tidak iri, karena beliau juga punya jiwa kenegarawanan. Saya kasih contoh tadi, kalau Fadlizon lebih tinggi daripada Mas Prabowo. Saya rasa situasinya juga bisa berbeda kan begitu. Tapi sudah dibuktikan hubungannya sangat baik. Silakan Bang Fadli. Yang kedua saya jelaskan. Mas Jokowi hari ini surveinya jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Itu satu. Yang kedua, belum ada kepastian dari PD Perjuangan mencalonkan dia. Yang ketiga, begitu banyak partai dan calon presiden yang mau merangkul untuk memasangkan dirinya dengan Mas Jokowi. Betul kan? Betul. Nah, ada 3 fakta tadi. Bahkan di tengah pragmatisme partai politik, banyak orang tadi Machiavelli menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di sini Jokowi menunjukkan tidak semua kader seperti itu. Bahkan Mas Fadli, semua kader partai politik menurut saya harus belajar setia kepada ideologi dan pada partainya. Setuju. Tinggal 10 detik sebelum kita break. Saya tanya dulu Bang Ara, ini mendukung Pak Jokowi jadi capres atau mendukung Bu Mega jadi capres? Kami memutuskan partai, Pak Fadli, ya. Tadi Anda bicara soal pribadi. Oh, nggak ada. Kami bicara soal tidak figur, kita bicara sistem. PD Perjuangan itu sistem. Kita memutuskan memberikan kewenangan kepada Mbak Mega. Artinya pendapat pribadi sebagai seorang politisi. Saya rasa begini Mas Fadli ya. Apa bedanya partai kami dengan partai Anda? Kami punya ideologi yang kuat, punya pemimpin yang kuat, dan juga punya tokoh yang kuat. Nah, itu kan semuanya dinyatakan mekanisme dan sistem partai. Kita kembali lagi saat lagi gitu. Dalam pemilu presiden sebelumnya. Oke, kita kembali saat lagi. Tetaplah dalam. Ya, baik, silakan Mas Fadli tadi sedikit terpotong. Apa yang tadi sikap dari Bung Ara tadi, saya kira itu sikap sebagai seorang politisi partai politik kan. Memang ada mekanisme dan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya nanti pada setelah 9 April. Kita hargai itu. Oleh karena itu sekarang ini supaya diskusi kita itu produktif, kalau kita bicara hasil-hasil survei, lebih bagus apa yang akan digerakkan, apa yang akan dikerjakan ke depan bagi Indonesia. Dan itu nanti konfigurasi calon, ya kita berharap siapapun, bagi Partai Gerindra siapapun yang dicalonkan oleh partai manapun, itu akan menjadi satu kompetitor yang hebat, yang baik. Termasuk konfigurasinya untuk mengulang lagi 2009 maju bersama lagi di pemilu siapa tahu kan, misalnya keputusan sekarang ada di tangan Bu Mega. Nah kita nggak tahu keputusan Bu Mega itu apa, kita akan tunggu itu. Tapi sebagai parpol tetap mendukung. Tapi kami sudah bersikap bahwa yang akan kami calonkan adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah, itu yang menjadi sikap politik kami dari awal supaya tidak beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau memilih Partai Gerindra, nah nanti calonnya Pak Prabowo kira-kira. Baik. Ada suara dari calon pemilih. Silakan calon pemilih. Bagi saya penting satu hal saya tambahkan.
PDIP belum kita dengar apa yang dia lakukan kalau dia mengambil peran presiden ini, entah siapapun ataupun Megawati, Pak Jokowi. Indonesia belum mendengar. Kalau hari ini Pak Jokowi kan cuma mau bicara Jakarta. Kalau Pak Jokowi mau jadi presiden, kita juga pengen dengar apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau dia menjadi presiden. Kita dengarkan dulu dari suara calon pemilih. Silakan, Mbak. Ya, saya Rizky Dwi Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Saya memang bukan orang Jakarta, tapi kalau untuk masalah nyapres itu masalah Indonesia ya. Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya Jokowi ini diamanahkan sesuai dengan sumpah jabatannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan periode tertentu. Nah, untuk pada saat ini masa jabatannya itu belum berakhir. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Jokowi fokus terhadap program-programnya, terkontrol dan konsisten, lalu bersabar untuk pemilu di tahun 2019 nanti. Baik, terima kasih. Artinya dari masyarakat di luar Jakarta juga ingin melihat nih bukti yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi di Jakarta. Masalahnya rakyat Indonesia sudah tidak sabar, tidak cukup waktu untuk menunggu 5 tahun lagi. Oke, baik Mas Her. Siapa yang tidak sabar di sini untuk melihat Jokowi menjadi presiden? Silakan Ibu. Berdiri. Jakarta kehilangan apa, tapi silakan, Ibu, Indonesia berdiri. mendapat apa? Oke, sebentar Mas Roy. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Yanti, saya warga dari Ciputat, mewakili PKK. Kebetulan saya ini adalah orang yang selalu beraktivitas di DKI Jakarta setiap hari. Nah, saya melihat perubahan yang signifikan selama 1 tahun Pak Jokowi memimpin di sini, karena ada satu perubahan. Nah, saya hanya sebagai warga negara biasa, saya sederhana saja. Kenapa kita tidak berikan kesempatan kepada beliau untuk maju sebagai presiden? Karena kalau kita lihat bahwa survei sudah melihat beliau duduk di tempat yang tertinggi, kemudian survei, kemudian apa ya program yang beliau sampaikan itu sudah kelihatan, sudah kita. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan Mas Agung tadi sudah mau menambahkan. Mungkin nanti bisa sudah cukup 1 tahun katanya. Karena menurut kita belum cukup. Iya, belum cukup karena belum menunjukkan platform. Nah, saya melihat begini, ini kan suara rakyat. Bang Roy tadi berulang kali mengatakan suara rakyat, itu juga Ibu itu juga suara rakyat. Cuma sayang sekali kalau kemudian Mega tidak memilih Jokowi menjadi capres. Artinya saya di sisi lain menganggap begini, bahwa Jokowi memang kurang berani, Pak. Itu sikap untuk menjadi pemimpin harus berani. Minimal tadi menurut Prof. Hamdi harus menunjukkan platformnya apa. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung juga. Kan seperti itu. Loh, ini soal berani-beranian karena ini kan Jokowi karena taat juga dengan mekanisme apa yang sudah diberlakukan di sistem kepartian di PD Perjuangan. Tadi Prof, tadi saya mau sampaikan juga ya, setiap pemerintahan itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Pak SBY juga pasti ada kelebihan. Ya, Pak Gus Dur juga ada, sebelumnya juga ada. Kelebihan, kekurangan pasti ada. Itu yang pertama. Yang baik-baik kita teruskan. Yang tidak baik tentu kita perbaiki. Yang kedua, kalau soal keberanian. Keberanian itu untuk apa sih? Mungkin Profesor ini belum pernah masuk ke dalam partai politik ya. Jadi saya juga berharap bisa lebih membumi memberikan analisa. Kenapa? Karena kita juga harus menghargai sistem yang ada. Dari tadi berbicara soal sistem ya. Baik. Bagaimana begini, Bang Ara, begini Pak, saya selesaikan setengah menit ya. Kalau kita ada dalam suatu organisasi, suatu partai itu ada ideologinya, ada organisasinya, tentu ada ADRT-nya, ada keputusannya. Nah, Mas Jokowi adalah bagian dari PD Perjuangan. Dia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa. Pada saat surveinya paling tinggi, begitu banyak yang menawarkan dia untuk bergabung ke partai lain dan calon presiden lain, tetapi dia teguh mengatakan kader PD Perjuangan. Begini, saya pikir itu kita harus belajar. Bagaimana Jokowi tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta? Saya rasa bicara konteks berani, tidak kontekstual. Jadi begini, Mas Ara, partai dan rakyat berbeda. Logika Anda mungkin bisa diterapkan di partai, tapi di rakyat awam tidak bisa. Nah, ini yang menurut saya Anda kurang membumi. Rakyat, justru yang sekarang terjadi banyak politisi kalau tidak puas dengan partainya dia pindah-pindah partai. Itu yang tidak disetujui rakyat. Tidak setia kepada partai. Saya kira gini, 10 detik. Pak Jokowi adalah orang yang tepat dengan Pak Basuki menjadi pemimpin di Jakarta untuk menuju Jakarta Baru. Baik. Pak Prabowo bisa untuk Indonesia Baru. Prof. 10 detik, silakan. Udahlah, kita akan bersaing Mas Fadli. Biar rakyat Indonesia yang memilih siapa yang memimpin Indonesia Baru. Masing-masing. Saya mengatakan tawaran untuk presiden Indonesia itu masih banyak, tidak hanya bertumpu pada satu orang Jokowi. Silakan kita buka alternatif sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah aspirasi rakyat itu penting bagi siapapun. Perhatikan itu, jangan sekali-sekali rakyat ditinggalkan oleh partai politik. Mas Roy, 10 detik, singkat.
Jokowi harga mati. Oke, singkat sekali. Terima kasih banyak terakhir ya. Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima 2014 kasih atas harus sudah berubah. kehadirannya pada malam hari ini. Ya. Jokowi gubernur atau calon presiden kita lihat pada tahun Masih ada 2014 ini. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Andini Effendi undur diri. Tetap pada lawan bicara ajang debat. Adu argumen yang bermartabat. Sampai jumpa.